A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu nikmatallahi tuhsuha. Kalau dihitung-hitung nikmat tersebut maka nggak bakal kita bisa hitung nikmat tadi. Dan sholawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, uswah kita, manusia yang semuanya Allah sempurnakan kepada beliau, yaitu baginda Nabi SAW. Semoga kita semua terus menerus diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, sekecil apapun atau sebesar apapun. Karena di era saat ini sungguh orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi itu seperti orang yang asing, ya. Namun itulah Islam yang dulu kata Nabi SAW datang dalam keadaan yang asing dan juga akan kembali saat ini khususnya dalam keadaan yang asing. Bapak sekalian yang saya hormati, wabil khusus teman-teman di Pelindo saat ini yang menyaksikan acara ini, kita bersyukur pada Allah SWT hari ini, ya, Allah pertemukan kita dalam mudah-mudahan majelis yang Allah berkahi, Allah muliakan ini, dan mudah-mudahan majelis ini tidak lain tidak bukan dalam rangka mengingatkan kita akan kebesaran Allah SWT di atas buminya ini, termasuk penciptaan manusia yang Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu diciptakan Allah dalam kondisi yang sempurna dan diciptakan Allah dari saripatinya tanah. Ada hal yang menarik mungkin yang perlu kita bahas hari ini berkaitan dengan keadaan Indonesia dan dunia secara umum saat ini yang begitu luar biasanya wabah ini yang subhanallah begitu banyak menguras mungkin tenaga, pikiran dan juga harta, ya, yang akhirnya membuat banyak kegiatan-kegiatan kita harus dihentikan terlebih dahulu. Itulah skenario Allah yang pastinya terlalu banyak yang mungkin kebaikan yang Allah berikan dalam keadaan wabah seperti ini yang pastinya dari Allah, kita harus yakin pasti baik, gitu kan. Jadi dari Allah itu pasti baik. Dan yang namanya ujian itu Bapak Ibu sekalian, ya insya Allah tidak akan lama. Jadi kita harus terus menerus yakin pada Allah SWT bahwa ini pasti berakhir dan keadaan bisa lebih baik lagi ke depan, dan mudah-mudahan dengan ini banyak orang yang menjadi dekat dan semakin mengenal Allah SWT. Berkaitan dengan tubuh manusia, mungkin yang kita tahu bahwa tubuh kita ini sudah diciptakan Allah dalam keadaan yang sempurna. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa banyak orang zaman sekarang begitu mudahnya sakit, begitu mudahnya terkena terkena gangguan sesuatu yang akhirnya membuat mereka ya tidak bisa mempertahankan keseimbangan tubuh atau badannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita mentadaburi ayat Allah yang ada dalam surat Al-Mu'minun yang bunyinya yang artinya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa dan kami ciptakan manusia itu dari saripatinya tanah. Maka kalau boleh saya katakan, keadaan penyakit manusia saat ini tidak lain tidak bukan, salah satu penyebabnya adalah jauhnya manusia dari unsur dasarnya mereka, yaitu tanah. Jauhnya manusia dari unsur keseimbangan atau mungkin pembentuk keseimbangan yang ada pada diri mereka yang sudah Allah ciptakan sejak lahir. Jadi sebenarnya sejak lahir itu kita sudah dibekali dengan berbagai macam sistem kekebalan tubuh, ya. Dibekali Allah dengan berbagai macam toolsnya, ya, yang sudah ada, sudah komplit, sudah lengkap untuk menghadapi, atau bukan menghadapi tapi untuk hidup bersama makhluk-makhluk yang lain, ya, untuk hidup bersama makhluk-makhluk yang lain. Saya pernah menceritakan dalam buku saya Jurus Rasulullah itu, saya katakan bahwa anggaplah mungkin kita punya dua orang anak, ya, anak pertama sama anak kedua. Anak pertama ini subhanallah maunya bawaannya tuh kalau mau makan, mau apapun tuh harus bersih, harus steril, harus higienis luar biasa. Sebulan mungkin namanya over hygiene atau over hygiene, ya. Higienitasnya terlalu luar biasa, ya. Maka anak yang kedua, katakanlah ada anak yang mungkin dia biasa-biasa aja. Dia kalau mau makan cuci tangan, ya, setelah makan dia jilat tangannya dengan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lalu kedua anak ini kemudian kita katakanlah ajak makan di pinggir jalan, ya. Katakanlah beli rujak lah, atau mungkin makan pinggir jalan.
Kalau saya tanya ke teman-teman Bapak Ibu sekalian, menurut katakanlah analisa mudahnya kita, kira-kira yang bakal sakit perut ya atau mungkin diare lah gitu kan, itu kira-kira anak pertama, anak kedua. Kita pasti akan mudah mengatakan kemungkinan besar anak pertama. Ya, kemungkinan besar karena anak pertama atau anak pertama yang akhirnya bisa terkena ya, kemungkinan besar ya. Kenapa? Karena kalau saya membahasakannya itu sangat kurangnya dia bersinergi atau mungkin berukhuwah gitu kan dengan apa-apa yang Allah ciptakan di atas buminya ini berupa bakteri, virus ya. Jadi kalau mungkin ya, saya boleh katakan siapa harusnya yang paling sakit, yang paling banyak penyakitnya di muka bumi ini? Boleh saya katakan kemungkinan besar ya dokter, perawat, dan orang kerja di rumah sakit. Bapak Ibu bayangkan, setiap hari mereka bertemu dengan pasien-pasien yang ada yang infeksi, non-infeksi, khususnya infeksi lah gitu kan. Tapi subhanallah, nggak seheboh yang dibayangkan, karena memang ada keadilan Allah di situ. Ya, ketika orang itu tenang, ketika jiwanya bahagia, ketika dia katakanlah mungkin orang-orang kesehatan itu datang untuk menolong orang, membantu orang, maka imunitas mereka terjaga di situ. Ya, apalagi kalau ditambah dengan kita bersinergi dengan alam. Jadi manusia itu sejatinya, kalau mungkin kita belajar di situ, dia memang harus berinteraksi dengan alam, nggak bisa enggak. Kalau nggak berinteraksi dengan alam, maka otomatis akan banyak penyakit yang datang, ketakseimbangan mungkin. Contoh, orang yang badannya nggak pernah kena sinar matahari, pasti akan muncul masalah. Imunitas dia pasti akan turun. Orang yang mungkin kakinya tidak pernah menginjak bumi, dalam artian selalu berlapis alas gitu kan, dengan sepatu, dengan apa tuh namanya, dengan sendal, akhirnya nggak pernah bagian tubuhnya itu bersentuhan dengan bumi. Ini jadi masalah sebenarnya, ya. Ya, jadi kalau kita sudah paham ini, maka insya Allah akan sangat mudah menjaganya. Bapak Ibu sekalian, akan sangat mudah mengembalikan keseimbangan tadi, sehingga Masya Allah tabarakallahnya, itu sebenarnya di kondisi khususnya seperti sekarang ini, sebenarnya beberapa kali sudah saya sampaikan juga, ya saya katakan bahwa ya virus ini katakanlah yang ada saat ini ya, terlepas dari apapun isunya, dia adalah makhluknya Allah gitu kan. Makhluknya Allah yang memang dia punya hak untuk hidup, yang dia memang memiliki ruang untuk hidup. Jadi sehingga apa yang harus kita kerjakan? Kita kembalikan saja ke konsep-konsep dasar. Insya Allah saya akan jelaskan konsep-konsep dasar itu untuk kita lakukan nanti ke depan ya, supaya Bapak Ibu mulai sekarang tuh bersinergi lah dengan badan, bersinergi dengan tubuh, bersinergi dengan keadaan sekitar kita gitu kan. Ya kalau tadi mungkin saya katakan orang yang nempelkan kakinya di atas bumi, di atas sana, itu kalau mungkin bahasa sekarang ini earthing gitu kan. Earthing itu jadi dia menempelkan kakinya di atas tanah ya, dan itu ketika dikerjakan setengah jam saja, orang-orang seperti itu ternyata efeknya dalam beberapa tinjauan para ilmuwan itu banyak sekali, menghilangkan stres, bahkan tekanan darah bisa turun ya, banyak sekali manfaatnya, Masya Allah ya. Apalagi tempat yang dia injak itu masih ada tanah. Jadi memang kata kuncinya adalah tanah, kata kuncinya adalah tanah. Tidak heran Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita pelajari bahwa tubuh manusia yang dalam tubuh kita ini kan sebenarnya sudah berlimpah, sudah begitu banyak yang bahkan para ilmuwan tuh mengatakan dalam tubuh kita ini sudah berlimpah dengan bakteri, gitu kan? Berlimpah dengan bakteri, ya. Di tangan ada bakteri, di mulut ada bakteri, di otak ada bakteri. Bakteri-bakteri yang memang mereka diciptakan Allah untuk hidup dan menjaga di situ. Yang memang kalau diperiksa itu nggak bakal ketemu semua, gitu kan. Namanya pun nggak ada. Ya, dari semua tempat, dari tangan, dari kaki, dari kulit, dari saluran kencing, semua ada bakterinya, ya. Yang bakteri-bakteri tadi memang asalnya ada dari tanah. Itu sebabnya kalau kita lihat, kita kata tadabur dengan ayat-ayat Allah yang ada di dalam semesta ini. Kalau saya Bapak Ibu, saya tanya, gitu kan, mana lebih banyak antara makanan bakteri, ya, bukan makanan bakteri, antara daging-daging atau makanan hewani dengan makanan nabati? Maka jawabannya makanan nabati, ya. Makanan nabati ini atau mungkin produk nabati ini kita sebut dengan prebiotik sebenarnya. Jadi sebenarnya
Ketika seseorang itu mengkonsumsi kayak sayur, buah-buahan, ya produk-produk nabati lainnya, dia sedang memberikan makan kepada bakteri-bakteri yang ada dalam tubuhnya, dikenal dengan makanan dikenal sebagai prebiotik tadi. Jadi dalam tubuhnya sudah ada bakteri, maka bakteri tadi dikasih makan namanya prebiotik. Dalam prebiotik tadi terkandung apa? Ada vitamin, ada enzim, ada mineral. Masya Allah kan, luar biasa. Jadi kesalahan kalau Anda lihat katakanlah satu piring ya, satu piring makanan fast food, katakanlah ada burgernya, kemudian ada kentangnya, katakanlah ada sodanya, gitu kan. Jadi Bapak Ibu bayangkan, kira-kira dalam makanan tadi ada vitaminnya nggak sih? Ada enzimnya nggak sih? Ada mineralnya nggak sih? Gitu kan. Yang ada hanya apa? Yang ada kebanyakan hanya lemak-lemak ya, trans fat gitu kan, dari minyak sawit yang digoreng gitu kan. Kemudian yang ada di situ adalah karbohidrat yang tinggi yang akhirnya membebani badan gitu kan, membebani badan. Ya, itu sebabnya kalau boleh ditanya apa makanan bakteri yang paling baik yang masuk ke badan kita, maka jawabannya adalah makanan yang sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah madu. Madu ini kan sebenarnya Bapak Ibu sekalian dia isinya apa? Saripatinya tanah. Saripatinya tanah. Jadi lebah yang mengambil saripati bunga ya, atau sari bunga itu ya, sebenarnya kan dia kan bunga tadi kan diambil atau pohon atau tumbuhan tadi itu dari proses yang ada pada akar pengangkatan gitu, dengan pompa-pompa ala-alanya tumbuhan itu yang diangkat dari tanah, disedot dari tanah sampai akhirnya haranya tadi itu berada pada bunga atau buah ya yang ada pada tumbuhan tadi, dan lebah mengambilnya saripati tanah tadi kemudian dibawa ke sarang, diolah sama dia, dipanas-panaskan, dikipas-kipasin dan ditambahkan dengan air liurnya mereka, maka jadilah produk ini gitu kan. Maka tidak heran dalam madu itu janji Allah luar biasa besar sekalian ya. Dan memang madu ya salah satunya adalah tinggi sekali asam aminonya, Dan kalau kita kembalikan ke konsep yang tadi, kayak tadi saya jelaskan di awal tadi, ya kita perlu merestrukturisasi sel, kita perlu merekonstruksi lagi sel. Artinya apa? Kalau mau merekonstruksi sel lebih bagus lagi, maka kasih bahan bakarnya sel. Bahan bakar sel-sel itu ya, yang tadi salah satunya yang berlimpah dengan bakteri-bakteri tadi, maka sayuran dan buah menjadi salah satu caranya. Itu sebabnya kalau nanti Bapak Ibu ini mau coba, ini bisa dicobain nanti ya, waktu buka puasa nanti. Nanti coba nih, ini resepnya. Jadi Anda ambil nanti buah-buahan yang Anda potong-potong kecil, ya potong-potong dadu gitu yang bisa masuk ke mulut. Sayur-sayuran Anda potong ya secukupnya juga. Kemudian buah-buahan dan sayuran tadi lalu Anda lumuri sama madu, ya, lumuri dengan madu, lalu dikasih garam sedikit, ya garam mineral ya, garam Himalayan atau vulkanik atau garam gunung atau garam laut gitu kan, seperti itu. Lalu tambahkan dengan lada hitam sedikit, tambahkan dengan jeruk nipis sedikit. Itu subhanallah teman-teman, kalau Anda makan itu waktu sahur ya, daripada makan gorengan ya, itu efeknya ke badan itu masya Allah tabarakallah ya. Mungkin bakteri-bakteri dalam tubuh kita itu akan berterima kasih sama kita. Itu Masya Allah kan. Jadi itu salah satu tipsnya ya. Untuk apa? Untuk menyenangkan tubuh. Itu sebabnya tidak heran ya. Tidak heran sains yang menjelaskan bahwa 70-80% imunitas kita itu letaknya ada di pencernaan. 70-80%. Ya, jadi artinya kalau kita mau kembalikan kesehatan tubuh kita tadi, maka perut kita ini kan perlambang dari tanah sebenarnya ya. Maka tanah itu dia perlu mineral, tanah itu dia perlu vitamin, tanah itu dia perlu enzim gitu kan. Itu sebabnya semakin diperkuat itu dengan produk-produk prebiotik tadi, itu hasilnya akan luar biasa. Apalagi kalau seandainya si perut atau tanah tadi diisi lagi dengan bakteri yang kita kenal dengan produk probiotik atau produk fermentasi.
gitu kan. Anda bayangkan kalau seandainya semua orang paham tentang ini ya, pelan-pelan kita menggeser konsep tentang antibiotik, kita beralihnya ke probiotik, itu Masya Allah, tabarakallah, banyak orang yang bakal jauh lebih sehat badannya. Dan tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa 70%, 80% imunitas kita tuh letaknya ada di pencernaan. Artinya kalau pencernaannya sehat, maka seluruh badannya juga akan sehat. Ya. Kalau pencernaannya rusak, maka seluruh badan juga akan rusak. Coba tanya ke orang-orang yang maaf kena penyakit-penyakit degeneratif itu. Tanya mereka makannya apa. Tanya ke mereka kira-kira tiap hari itu lebih tinggi makanan-makanan yang karbo, ya, yang penuh dengan lemak, ya, atau mungkin makanan olahan. Dan balik-baliknya orang hanya sekedar makan untuk memenuhi selera lidahnya saja. Ya, nah kita kembali ke yang tadi Bapak sekalian. Jadi kalau mau lebih kuat lagi, ya, kalau mau lebih kuat lagi, maka si prebiotiknya atau sayuran dan buah-buahannya tadi itu kita tambahkan lagi dengan bakterinya. Bakterinya itu kita dapatkan dari apa? Dari produk probiotik. Jadi kayak sekarang ini kalau boleh saya katakan nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Anda cobalah tiap hari ya. Usahakan mengkonsumsi produk probiotik, apapun bentuknya, mau cair, mau apa. Contohnya apa dok? Produk probiotik itu. Salah satu contohnya adalah ya tempe, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya. Tempe, kemudian ada tape ya, atau mungkin kalau yang dari Korea itu namanya kimchi ya, atau asinan-asinan yang sudah difermentasi, itu produk probiotik semua. Artinya dalam produk tadi itu ada bakterinya sebenarnya. Ya, dalam produk tadi ada bakterinya, dan bakteri tadi butuh makanan. Ya, kalau dia mau berkembang dan dia menguatkan badan kita, maka kasih makanannya. Ya, jadi ibarat kata mungkin Bapak Ibu yang Anda mau nyobain nanti ya, tadi misalkan ya salad buah dan sayur yang Anda makan tadi itu Anda mungkin bisa berikan potongan-potongan tempe kecil aja di situ ya, untuk sebagai probiotik atau makanan fermentasi, karena probiotik itu identik dengan fermentasi ya. Probiotik identik dengan fermentasi, dan lagi-lagi sampaikan ya, kata kuncinya kalau dia sudah masuk ke badan kita dan masuk ke pencernaan, maka otomatis insya Allah dengan izin Allah pastinya itu tubuh kita akan baik dan terjaga imunnya ya. Itu sebabnya saya jelaskan di beberapa kajian juga, saya katakan oh ini mungkin itu sebab ya, mungkin ya, ini salah satu hikmah dari di surga itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada penghuni surga itu salah satu minuman yang terbuat dari khamar. Khamar ini kan di surga tapi tidak memabukkan. Adalah sesuatu yang dibuat dengan fermentasi. Ya, kalau zaman dulu kan orang-orang Arab itu membuatnya dengan cara kurma dimasukin ke dalam air sekian lama, tambahkan gula gitu, lalu akhirnya fermentasi jadi alkohol atau khamar yang ada alkoholnya. Tapi kalau dimaksud di sini adalah produk-produk fermentasi yang tidak mengandung alkohol, karena untuk jangka waktu tertentu maka alkoholnya akan hilang. Ya, itu sebabnya lagi saya katakan mungkin bisa jadi inilah rahasia kenapa Nabi kita alaihissalam mengatakan bahwa sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, ini cuka. Ini cuka ya. Jadi sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi cuka itu Bapak Ibu sekalian, ya, ini mengandung produk probiotik atau bakteri yang hidup dalam fermentasi cuka tadi. Ya. Jadi ketika misalkan nih Anda tadi makan itu tadi ya, makan sayuran, buah tadi yang dibikin tambahkan dengan madu, jeruk nipis, ya, garam sama lada hitam, terus ditambahkan sedikit sama cuka, ya, cuka apel atau cuka madu, yaitu Masya Allah, tabarakallah. Jadi ibarat kata bakterinya itu akan hidup. Ya, bakterinya akan hidup yang ada pada makanan tadi. Kenapa bakteri tadi hidup? Karena probiotik itu kan makanannya prebiotik. Itu subhanallah teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau kita kembali ke konsep ini, insya Allah ya, pertama seandainya nih Anda tidak ada kesempatan, ya, tidak ada kesempatan apa tuh namanya untuk makan probiotik Bapak-Ibu sekalian, maka prebiotik lah menjadi solusinya. Jadi ya, karena apa? Karena memang dalam tubuh kita ini sudah sangat banyak bakterinya sebenarnya. Nah, kenapa bakteri-bakteri tadi bisa mati? Kenapa bakteri-bakteri tersebut katakanlah bisa tidak bersinergi dengan badan kita? Contoh aja, Bapak Ibu pernah mikir nggak kira-kira berapa banyak bahan kimia yang sudah kita masukkan dalam badan kita sejak pagi? Coba. Sabun, odol,
sampo, itu bahan kimia semua kan. Sabun ketika masuk ke sini dengan bahan-bahan kimia sintetik yang ada Bapak sekalian, kemudian odol ya, subhanallah ya, kemudian apalagi itu sampo gitu kan, akhirnya apa? Akhirnya yang didapatkan itu kan cuman wangi-wangi saja, tapi bahan-bahan itu sudah sangat berlimpah masuk ke badan kita dari pagi, coba Masya Allah, belum lagi bersih lantai misalkan, belum lagi cuci piring, akhirnya apa, kita jarang berinteraksi, kita jarang, kalau bahasa saya itu berukhuwah dengan mereka ya, berukhuwah dengan mereka. Itu sebabnya konsep ini kalau kita pakai Bapak sekalian, itu subhanallah, Masya Allah, tabarakallah ya Bapak sekalian, maka banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan ya, termasuk di era seperti sekarang ini ya. Bagi Anda yang sempat membaca tulisan saya kemarin tentang 2 resep itu ya, itu subhanallah kalau Anda betul-betul Anda praktekkan di rumah dan Anda mulai lakukan ini, kita bisa menolong banyak orang Bapak sekalian. Dengan cara apa? Ya kayak zaman sekarang ini kan banyak orang yang membuang sampah dari kulit-kulit buah ya. Kulit-kulit buah itu jangan dibuang sampahnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti yang resep yang saya jelaskan itu ya, ada 1, ada 3, ada 10. Jadi satunya adalah satu gelas ya, satu gelas ini gula aren ya, kemudian 3-nya adalah 3 gelas kulit buah, dan 10-nya adalah 10 liter. Bisa juga dengan tidak mesti 10 liter tapi 10 gelas, maaf, bukan 10 liter, 10 gelas ya. Jadi 10 gelas, 1, 3, dan 10. Jadi 1 gelasnya gula aren, 3 gelasnya kulit buahnya, dan 10 gelasnya itu adalah air ya, air. Jadi nanti gula arennya dimasukkan ke dalam dalam air tadi diaduk, kemudian kulit buahnya dimasukin situ dan ditutup selama 2 minggu. Ya, kurang lebih tutup selama 2 minggu, buka tutup, baru sekarang selama 2 minggu, dan setelah 2 minggu itu ditutup sempurna sampai 3 bulan, maka akan jadi namanya ekoenzim kayak gini. Ini saya probiotik. Probiotik seperti ini Bapak sekalian, ini sudah hampir setahun ini ya. Ya, dalam sini isinya apa? Bakteri. Ya, jadi ini bisa Anda pakai untuk semprot-semprot, ya, semprot tangan, semprot buat pembersih lantai, pembersih piring juga, ya. Bahkan bisa buat nyemprot tanaman juga, daunnya, bisa juga untuk pupuknya, Masya Allah kan. Isinya bakteri, ya, isinya bakteri, termasuk ini, ya. Ini cuka ya, cuka juga termasuk minuman atau mungkin cairan probiotik juga. Itu kalau pakai kulit ya, kalau pakai kulit buah. Tapi kalau dagingnya Bapak sekalian, jadi diubah saja. Jadi 1 gelasnya adalah gula aren atau madu juga boleh, atau gula aren lah ya. Kemudian 3 gelasnya adalah daging buah, dan 10 gelasnya adalah air putih ya, kemudian air mineral, kemudian nanti campurkan, nanti daging buah dimasukin di situ, dibuka tutup selama 2 minggu, dan nanti setelah 2 minggu ditutup rapat sampai akhirnya 6 bulan. Nah, kalau udah 6 bulan, lebih lama lebih bagus. Jadi semakin lama dia berada di sini, semakin berkembang dia, terus sekalian. Maka di situ bakterinya. Yang ini buat minum, ya, yang ini buat minum, sedangkan yang ini kita bisa pakai untuk bersih-bersih, termasuk bersih-bersih sungai, bersih-bersih selokan, tempat-tempat yang bagus, septic tank, itu semua kita bisa pakai yang ekoenzim. Tapi kalau yang klasik enzim kayak begini, ini subhanallah kita bisa minum tiap hari. Ya, artinya Anda ambil satu sendok makan aja kayak begini, Anda campurkan dengan air, tambahkan madu, itu efeknya luar biasa ke badan. Ya, mungkin itu sebabnya Nabi, saya tidak tahu nih korelasinya apa, tapi Nabi pernah menyebutkan sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Maka cuka itu kan isinya kan tadi probiotik ya, fermentasi gitu kan, bakteri gitu kan. Jadi subhanallah kalau kita memahami konsep ini Bapak Ibu sekalian, itu Masya Allah tabarakallahnya ya, bakteri dalam tubuh kita itu tidak akan tersiksa, tidak akan terzolimi. Anda bayangkan tiba-tiba makan kentang goreng, tiba-tiba makan burger, tiba-tiba minum soda, atau tiba-tiba makan gorengan. Kira-kira dalam gorengan tuh ada itu nggak sih? Ada bakteri nggak sih? Ya, apalagi gorengannya kayak tempe kan ya sudah jelas ya bahwa tempe itu ya bakteri juga kan, dia ragi, cuman ya sebenarnya nggak pas buat digoreng. Jadi lebih baik Anda potong-potong tempe, kasih madu, kasih garam ya, kasih udah gitu Anda makan, itu jauh lebih baik Bapak sekalian. Subhanallah. Jadi begitu mudahnya sebenarnya kita menjaga tubuh kita ini, asal jangan terlalu banyak makanan yang dimakan hanya sekedar untuk memuaskan rasa.
Cobalah diubah, apalagi bulan Ramadan seperti ini. 80% yang masuk ke badan kita itu adalah produk-produk asam amino semuanya. Probiotik, prebiotik, ya. Ada sayur, ada buah, ya. Atau mungkin produk-produk yang berbasiskan fermentasi, ya. Itu luar biasa. Kemudian rempah sama rimpang, karena rempah-rimpang itu saripati tanah juga ada di situ, gitu kan. Tambah lagi dengan kurma atau mungkin air, ya. Itu Masya Allah. Saya kira mungkin kalau umat Islam betul-betul menerapkan konsep-konsep ini, maka harusnya kita menjadi umat yang paling sehat, harusnya ya. Tambah dengan ibadah, kurang sehat apa ibadah dalam Islam, kurang sehat apa sholat, kurang sehat apa bangun malam, kurang sehat apa puasa. Apalagi kayak Ramadan zaman sekarang atau saat ini itu kan subhanallah, Ramadan saat ini tuh Masya Allah tabarakallah Ibu sekalian, ya sudah menjadi pelindung atau perisai untuk kita, ya. Jadi kalau kita sudah mengerti konsep ini, maka gampang menjaga tubuh kita itu, ya. Sudah tambah ada puasa, ya, ada produk probiotik, ada produk prebiotik, ada rempah, ada rimpang. Balikin ini semua. Apalagi sekarang Ramadan seperti ini, saran saya, cobalah kurangi makan-makan yang tidak sehat. Bukan kurangi sih, kalau bisa stop lah. Ya, makan-makan yang tidak sehat itu kurangi itu, ya kalau ya nggak bisa stop, ya kurangilah. Seperti itu. Supaya apa? Tubuhnya mendapatkan hak untuk menjalankan atau mengembalikan fungsinya, ya, seperti sedia kala. Sebab keseimbangan di tubuh kita itu sudah Bapak Ibu sekalian kita bisa dapatkan dari apa-apa yang sudah Allah ciptakan, ya. Sebenarnya sudah seimbang, ya. Asal apa? Asal jangan diganggu saja. Pengganggunya siapa? Pengganggu paling utamanya adalah dari pikiran. Jadi orang-orang yang stres, kebanyakan pikiran, ya, kemudian terlalu berlimpah dengan tekanan-tekanan hidup Bapak Ibu sekalian, maka si bakteri tadi lama-lama juga akan stres, ya. Tidak akan terasa manis kurma itu, atau tidak akan menjadi sehat kurma tadi kalau orang memakan kurma dalam keadaan yang marah, dalam keadaan lagi bete, lagi baper, lagi macam-macam lah perasaan-perasaan, nggak bakal bisa, ya. Maka asam amino atau prebiotik adalah makanannya buat mereka itu, gitu kan. Jadi kalau kita mulai saat ini mengembalikan konsep keseimbangan itu dengan tadi ada probiotiknya, ada prebiotiknya, dengan rempah rimpangnya, ya. Sebenarnya konsepnya seperti itu saja. Cuman kalau kita paparkan lebih detail lagi, ini Masya Allah kita akan semakin kagum, ya, dengan keseimbangan ini sebenarnya. Dengan keseimbangan ini, ya. Jadi kenapa orang yang dijilat anjing misalkan itu harus dicuci salah satunya dengan tanah? Karena memang habitatnya, bakterinya anjing itu ada di tanah, gitulah habitatnya. Maka kita disunahkan untuk mencuci salah satu dari 7 kali itu dengan tanah. Ini kan subhanallah, ya. Jadi kalau kita lihat juga kenapa atau apa hikmah hewan yang Allah berikan menemani Ashabul Kahfi dalam gua itu adalah anjing, ya. Jadi Masya Allah kan, itu karena emang bolak-baliknya tubuh para Ashabul Kahfi itu, ya, kalau mereka seandainya tidak digerakkan oleh Allah, ya, maka mereka kan berpenyakitan dengan dekubitus, gitu kan. Tapi subhanallah kuasa Allah mereka dibolak-balikan, dan proses-proses seperti itu kan menimbulkan sebuah mungkin koloni-koloni bakteri, yang koloni bakteri tadi akhirnya diserap oleh si anjing itu. Itu rahasianya, saya kata ulama. Jadi Masya Allah tabarakallah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kita sudah paham ini, maka nggak usah khawatir. Di corona kayak sekarang ini boleh saya katakan, ya, tenang aja. Kita tenang, tetap ikhtiar, tetap tawakal juga, ya. Bukan kita juga nggak berusaha, nggak waspada, tidak. Tapi kita tetap berusaha, kita memperkuat imunitas kita, ya, sesuai dengan arahan yang sudah ada, itu jalankan saja. Tapi yang paling penting adalah kuatkan imun dengan menguatkan perut atau pencernaan kita. Ada makan kurma mungkin waktu Ramadan seperti ini, ada makan rutopnya, tamernya, segala macam, Masya Allah kan. Jadi gunakanlah itu sebaik-baiknya untuk kita menjaga badan kita ini sudah sangat sempurna. Dan kesehatan lagi saya sampaikan sebagai bentuk cara kita menjaga keimanan. Jadi sebenarnya, jadi kalau orang mungkin kenapa sih ribet-ribet banget mau jaga kayak beginian? Hampir semua, sebagian besar amal ibadah yang kita kerjakan itu saya membutuhkan kekuatan fisik, ya, hampir semua. Haji, umroh, ya, sholat, gitu kan, membutuhkan kekuatan fisik. Artinya apa? Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mau bikin terus-menerus sakit kita. Kalau kita sakit atau orang itu sakit, besar kemungkinan
ya ada beberapa atau banyak hal yang ada pada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW yang dilanggar mereka, ya, maka kembalilah kepada Al-Quran, kembali pada Sunnah baginda Nabi SAW dan ikutin saja itu, ya, karena di situ ada kebaikan, ada keberkahan dan ada kesehatan sebagai salah satu efek dari ketaatan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla.